Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala PLT SMP Negeri 1 Cilegon, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dan anak-anak yang Ibu banggakan, calon siswa terbaik SMP Negeri 1 Cilegon. Kali ini materi yang akan disampaikan mengenai visi misi, program, dan tata tertib SMP Negeri 1 Cilegon. Visi SMP Negeri 1 Cilegon: peserta didik unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, berakhlak mulia, peduli lingkungan, hidup sehat, serta tangguh menghadapi era globalisasi. Misi SMP Negeri 1 Cilegon: 1. Mewujudkan insan yang cerdas, terampil, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. 2. Meningkatkan kecakapan hidup peserta didik yang komprehensif, mencakup intelektual, estetika, psikomotorik, dan vokasional, serta mampu berkompetisi pada tingkat nasional juga internasional. 3. Meningkatkan budi pekerti luhur, kejujuran, kedisiplinan, dan berakhlak mulia. 4. Mewujudkan lingkungan sekolah bersih, hijau, asri, dan sehat. 5. Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Tujuan Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Cilegon: 1. Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai keilmuan, keimanan, akhlak mulia, dan budi pekerti luhur. 2. Mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. 3. Memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan siap hidup di masyarakat. 4. Mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Hidup sehat, mandiri, nasionalis, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mewujudkan kompetensi intelektual, estetika, psikomotorik, kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan sesuai dengan bakat dan minat serta potensi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mewujudkan kebiasaan hidup bersih, hijau, asri, dan sehat. Untuk program pendidikan di SMP Negeri 1 Cilegon menggunakan kurikulum 2013 dengan struktur mata pelajaran sebagai berikut. Untuk pendidikan agama 3 jam, pendidikan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam, prakarya 2 jam, muatan lokal, nalek bahasa Jawa 2 jam, dan pengembangan diri 1 jam. Jumlah 41 jam. Jam belajar tatap muka di SMP Negeri 1 Cilegon apabila normal, bukan masa pandemi, sebagai berikut. Dari mulai jam 7 sampai jam 16.30 itu dengan jadwal dari upacara, ada belajar, ada istirahat, ada jam literasi, ada sholat zuhur berjamaah dan asar berjamaah, serta diakhiri dengan kegiatan ekskul. Untuk Senin dan Selasa dan Kamis itu juga hampir sama, hanya bedanya tidak ada upacara. Kemudian untuk Jumat imtaknya berbeda, karena kalau Senin sampai Kamis itu imtaknya tadarus 15 menit, di hari Jumat itu imtaknya 1 jam pelajaran dengan berbagai kegiatan, dari mulai baca yasin atau tausiyah atau yang lainnya, tanya jawab mengenai agama. Tapi ketika jam belajar untuk daring masa pandemi, maka dari Senin sampai Jumat itu dari jam 7.30 sampai jam 12, hanya 2 mata pelajaran per hari, maka 1 jam pelajarannya 2 jam waktu atau 120 menit. Itu untuk kelas 7, 8, dan 9. Tetapi ada rencana dengan kegiatan semester ganjil PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, itu diadakan Senin sampai Kamis 4 hari, maka setiap hari akan ada 3 mata pelajaran, maka diakhiri jam ketiga itu 14.30. Itu apabila memang sudah pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi kalau masih daring menggunakan jam yang pertama, yaitu jam 7.30 sampai jam 12. Adapun program pengembangan diri yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cilegon diantaranya 1 pramuka, 2 palang merah remaja atau PMR, 3 paskibra,
Untuk olahraganya ada basket, futsal, tenis meja, dan karate. Kemudian untuk keseniannya ada tari tradisional, paduan suara, musik, dan musik tradisional. Ada juga gitar klasik. Kemudian bimbingan dan konseling dalam mandiri. Kemudian ada bahasa Indonesia untuk klubnya, yaitu menulis puisi, cerpen, bercerita, menulis artikel, poster, dan membaca puisi. Kemudian rohani islami, rohis, itu hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Ada science club, ada English club, ada matematika club, ada IPS club, dan sanitasi club. Jadwal kegiatan pengembangan diri yang sudah biasa dilakukan ada Senin sampai Kamis itu tadarus jam 7 sampai 7.15, kemudian Jumatnya imtak jam 7 sampai jam 8. Senin sampai Jumat untuk literasi 15 menit setelah istirahat. Kemudian Senin dan Rabu basket putra itu jam 15 sampai 16.30 setelah sholat asar. Selasa dan Kamis futsal dan basket putri sama jamnya. Kemudian Rabu paskim itu 15 sampai 16.30. Kemudian Jumat padus klub bahasa Indonesia, klub bahasa Inggris, klub IPA, klub IPS, klub matematika, dan klub matematika itu jamnya jam 13.30 sampai jam 15, dan pramuka jam 15 sampai 16.30. Untuk kegiatan tata krama dan tata tertib, ini kalian sudah mendownloadnya dan mudah-mudahan sudah membacanya dan paham ya. Dan poin yang diatur di dalam tata krama dan tata tertib ini adalah mengenai pakaian seragam, pakaian olahraga, dan apa hal yang dilarang mengenai pakaian. Kemudian di bagian pasal 2 ada rambut, kuku, tato, make up. Bagaimana anak sekolah hubungannya dengan rambut, kuku, tato, dan make up. Kemudian pasal 3 mengenai masuk dan pulang sekolah. Masuk harus tepat waktu, minimal sebelum bel atau sebelum masuk di kelas anak-anak sudah ada 5 menit, maksimal 5 menit sudah ada di sekolah ya. Kurang dari 5 menit untuk jam masuk sudah ada di sekolah. Kemudian ketika pulang diharapkan pulang langsung ke rumah, tidak untuk kongkok-kongkok dulu di luar sekolah. Kemudian pasal kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban ini sudah diatur bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana disiplin dan tertib di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pasal 5 mengatur sopan santun pergaulan, jadi tidak ada anak SMP 1 yang bahasanya kurang bagus ya, kurang sopan atau kasar. Semuanya belajar santun, semuanya belajar sopan, baik kepada teman maupun kepada guru. Kemudian yang pasal 6, upacara bendera dan peringatan hari besar lainnya, ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Cilegon dengan peraturan yang berlaku. Pasal 7-nya mengenai kegiatan keagamaan. Kegiatan agama yang diadakan di SMA 1 umumnya adalah kegiatan agama Islam, karena mayoritas Islam. Tetapi yang non-Islam dipersilahkan mengikuti kegiatan sesuai dengan kegiatan di keagamannya masing-masing. Pasal 8 ini ada larangan apa saja. Boleh silakan dibaca karena ada sanksinya. Kemudian pasal 9 pembelajaran masa pandemi. Bagaimana masa pandemi kegiatan belajar dilaksanakan? Semuanya seperti tatap muka, tetapi bedanya hanya sistemnya aja atau caranya saja yang daring gitu ya. Setiap anak wajib mengikuti pembelajaran, kemudian melaksanakan tugas apa yang diperintahkan dan sesuai dengan KD yang diampu oleh mata pelajaran masing-masing. Untuk tata tertib bisa dibaca secara detail, secara dipahami, dimengerti. Karena itu termasuk nanti bagaimana kalian harus berlaku, bersopan santun, dan melaksanakan tanggung jawab juga kewajiban. Terakhir penutup, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah yang kita cintai ini, niscaya akan menjadi bekal kebaikan hari ini, esok, dan yang akan datang. Karena anak yang selalu disiplin dan tertib dalam kehidupan sehari merupakan salah satu ciri anak soleh. Anak yang soleh-soleha adalah anak yang diyakini bisa menerima apapun ujian dari Allah, yang ringan maupun yang berat, dengan kekuatan iman yang hebat dan luar biasa,
sehingga selalu semangat dalam menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah mengeluh, maju terus pantang mundur, yakinlah kesuksesan menunggu kalian di suatu hari yang Allah tentukan. Insya Allah bisa, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.